Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Shalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pemirsa semuanya yang hadir di Zoom maupun di YouTube, juga para pembicara, guru-guru kami yang tadi sudah cukup detail dan mendasar ya memaparkan bagaimana kondisi real Indonesia. Juga dari Prof. Hanif juga memberikan satu pemaparan yang bagus juga dilihat dari sisi historisnya. Ternyata sistem kita ini berasal dari penjajah, kira-kira seperti itu ya. Tetapi tadi Prof. Fahmi juga coba membuat satu bahwa umat Islam tuh harus tetap optimis gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa nampaknya dari tiga pembicara kita bisa melihat ada semacam disorientasi ya. Yang pertama itu disorientasi sistemik, di mana memang tadi Prof. Fahmi Lukman tadi sudah memaparkan bahwa sistem negeri ini meskipun sering diucapkan tentang ideologi Pancasila, tetapi kalau dikaji secara mendalam, baik perundang-undangan, peraturan, itu sebenarnya adalah kapitalisme, di mana tadi misalnya kasus Freeport misalnya gitu ya, itu nampak sekali bahwa Indonesia itu sebenarnya dikuasai oleh segelintir orang yang namanya oligarki. Jadi secara sistemik itu memang mengalami disorientasi itu. Sistem ini memang tidak cocok untuk diterapkan di negeri ini, karena pada faktanya nanti akan melahirkan banyak persoalan yang tadi juga sudah disampaikan. Nah, yang kedua adalah adanya disorientasi kepemimpinan. Penguasa itu sendiri juga mengalami disorientasi, mulai dari pencalonan anggota dewan itu yang hari ini kita lihat memang yang hari ini 60% juga bahkan dari kalangan pengusaha dan juga wajah-wajah lama juga yang baru dilantik ini. Ini kan menunjukkan apa namanya istilahnya itu peng-peng itu ya, pengusaha dan penguasa kan. Nah, di sini terjadi apa yang disebut dengan disorientasi kekuasaan atau disorientasi kepemimpinan. Jadi memimpin itu memang niatnya itu memang salah gitu, sejak awalnya itu memang ingin berkuasa, ingin kaya, terus ingin mendapatkan harta yang lebih banyak, terus ingin mengembalikan apa namanya modal politik yang kemudian menentukan kebijakan-kebijakan yang kong kali kong dengan oligarki, sehingga banyak sekali para penguasa yang baru beberapa saat menjadi penguasa, kemudian ketika dicek kekayaannya itu berlipat-lipat gitu kan, termasuk yang sedang menjadi sorotan itu kan menteri pendidikan gitu ya, ketika dilihat kekayaannya itu kan begitu berlipat-lipat. Nah, ini kan menjadi semacam disorientasi. Nah, dua hal ini yang disebut dengan disorientasi ini sebenarnya berhubungan dengan landasan berpikir di dalam mengelola bangsa dan negara ini. Saya mengutip kalimat yang diucapkan oleh Albert Einstein misalnya. The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. Jadi dunia yang diciptakan, yang kita ciptakan, kata Albert Einstein, itu hasil dari pemikiran. Artinya kalau kita bicara peradaban Indonesia itu sebenarnya adalah landasannya adalah pemikiran. Tadi Prof. Fahmi Lukman sudah sampaikan bahwa landasan negeri kita ini adalah sekulerisme. Sekulerisme itu meniadakan paradigma berpikir atau paradigma Islam lah, paradigma agama yang tadi sudah disampaikan Prof. Fahmi Amhar tadi, bahwa Islam itu menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga agama bahkan gitu kan, dan
ternyata dari 5 itu juga mengalami problematik semua. Ada kompleksitas yang sangat tinggi di negeri kita ini dengan data-data yang sudah disampaikan tadi ya, termasuk 18 dosa Jokowi disampaikan dengan jelas, kemudian bagaimana kemiskinan di pedesaan tadi yang Prof Hanif. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa kapitalisme sebagai sebuah paham yang di dalam itu ada pemikiran, kemudian menjadi aturan dari aturan perundang-undang dan aturan yang kemudian mengelola rakyat, di mana misalnya seperti aspek ekonomi dari konsep kepemilikan misalnya yang itu juga melanggar agama. Nah, ini kemudian kan menjadikan negeri kita ini menjadi carut marut seperti ini, menjadi banyak problem. Nah, Albert Einstein kan kemudian mengakhiri kalimat itu dengan tidak mungkin Indonesia ini berubah juga kalau tidak mengubah cara berpikirnya, tidak mengubah paradigmanya. Jadi memang bukan, jadi transisi itu memang ada dua hal sebenarnya ya. Transisi itu pertama adalah perubahan kepemimpinan atau kekuasaan dan atau perubahan sistem gitu atau paradigma. Nah, nampaknya kalau dari dari presentasi sebelumnya sih di ujung tadi Prof Fahmi sampaikan memang umat Islam tuh harus optimis gitu. Tetapi kalau kita lihat secara empiriknya, walaupun mungkin itu belum belum pasti, tapi kita bisa lihat juga yang gambar-gambar yang beredar ya tentang susunan kabinet itu ya, susunan kabinet yang ada. Kemudian saya membaca juga misalnya peta jalan pendidikan 2025-2045 sudah coba saya baca. Nah, ini memang nampaknya sih ada semacam keberlanjutan. Kalau saya lihat itu ada semacam keberlanjutan sistem yang sudah dijalankan selama ini. Artinya transisi di kekuasaan baru ini sebenarnya secara sistem tidak berubah. Yang masih kapitalisme juga, yang masih sekularisme juga, yang masih demokrasi juga, tidak ada sentuhan-sentuhan paradigma keagamaan khususnya Islam yang tadi Prof. Fahmi sampaikan tadi itu nggak nampak gitu. Kalau nggak nampak berarti kita bisa melihat bahwa kita bisa memastikan bahwa paradigma berpikir masa transisi ini tidak berubah. Terlebih ketika kita lihat misalnya kemarin anggota dewan yang dilantik, yang baru dilantik itu kan wajah-wajah lama juga. Jadi sudahlah, orangnya itu juga orang-orang lama juga, sistemnya nggak berubah. Kemudian kita bicara transisi. Nah, ini sepertinya ya akan tidak ada perubahan yang signifikan, karena transisi itu mestinya ada perubahan yang fundamental. Pertama adalah dari orangnya, dari pemimpinnya itu sendiri, yang tadi Prof. Hanif sudah coba tekankan bagaimana seharusnya memikirkan rakyat. Tadi Prof. Hamid juga sampaikan seharusnya mensejahterakan, menambah kecerdasan, bukan malah membodohkan. Dengan kebijakan-kebijakan yang ada, terutama bagaimana kemudian menyikapi negeri kita ini, harus menyikapi bagaimana peradaban Barat yang destruktif ini betul-betul harus dibaca dengan baik, kemudian dibaca dalam sudut pandang agama, semestinya begitu. Jadi yang betul itu yang namanya politik, yang namanya sistem pemerintahan, yang namanya kepemimpinan itu memang harus ada bagaimana menimbang gitu, mana yang haram, mana yang halal, itu memang mestinya sih seperti itu, karena Allah itu sangat sangat paham tentang uh, bukan sangat paham ya, Allah itu maha tahu tentang mana yang baik dan mana tidak baik untuk manusia. Nah, sekarang ini kan negeri kita ini kan disodorkan begitu banyak fakta-fakta yang justru destruktif kan ya. Misalnya tentang kemiskinan yang semestinya kalau negara itu
tugasnya itu mensejahterakan. Jadi paradok kan di sini kan ya, dengan kapitalisme sekularisme itu kan yang terjadi jadinya paradok. Kemudian seharusnya kita itu merdeka, berdaulat secara ekonomi, gitu. Ternyata faktanya justru kayak Freeport tadi itu ya, dengan sumber daya alam yang lain, itu justru kemudian dikuasai oleh oligarki juga. Rakyat tuh nggak banyak menerima manfaat kan dari kekayaan yang diberikan Allah. Belum lagi soal kerusakan lingkungan. Walhi itu ya punya banyak data bagaimana hutan-hutan kita itu sudah rusak gitu ya. Kemudian dari sisi hutang, nah hutang ini tahun 2025 ini harus membayar, udah jatuh tempo ya, itu sekitar 800 miliar harus bayar. Belum lagi soal hutang ini berbasis riba, di mana riba itu diharamkan di dalam Islam. Namanya riba itu seperti orang gila, bahkan dosa itu begitu besar. Nah, orang gila itu kan seperti orang sempoyongan. Negeri kita kalau basisnya riba ya akan tidak akan berdiri tegak bangsa ini. Namanya juga riba itu pasti menyengsarakan karena itu dilarang oleh Allah kan. Tapi di Indonesia ini kan ya bunga ya riba itu kan malah dilegitimasi kan begitu. Padahal sudah banyak kan sebenarnya contoh-contoh negara-negara yang berbasis kapitalisme yang ribawi itu mengalami krisis ekonomi. Belum lagi soal maraknya kriminalitas di mana-mana, rasa aman sudah tidak ada lagi di mana-mana, rasa aman ini nggak ada lagi. Anak mau sekolah aja sudah takut, orang tua takut, anak bergaul juga orang tua sudah takut, bergaul dengan siapa juga selalu mengkhawatirkan gitu kan. Nah, karena apa? Karena di mana-mana kriminalis itu begitu mudahnya nyawa itu melayang dengan sebab-sebab yang kecil aja sudah nyawa ininya itu ya, pertaruhannya itu, dan ini terjadi di mana-mana. Misalnya hanya sekedar rebutan tempat parkir aja sudah bisa melayang tuh nyawa sekarang ini. Kemudian belum perampokan, pembegalan, geng motor itu luar biasa, tawuran itu bahkan sekarang tuh melibatkan anak-anak remaja bahkan di bawah umur. Ada yang di bawah 17 tahun itu sudah melakukan tindak kriminal. Itu di negeri kita ini. Belum lagi amoralitas seperti LGBT, seks bebas, prostitusi, banyaknya aliran-aliran sesat yang baik yang berbasis keagamaan maupun berbasis ideologis seperti sekularisme, liberalisme, pluralisme, humanisme. Ini juga betul-betul menyergap gitu ya, menyergap umat Islam, menjerat umat Islam. Ya umat Islam tuh jadi bingung, kehilangan identitas kan pada saat ini kan ya. Kemudian juga amoralitas para penguasa dengan prinsip machiavellisme itu kan ada tiga tuh prinsipnya ya. Taat kepada aturan kalau aturan itu memang bisa mempertahankan kekuasaan. Terus ubah aturan kalau aturan itu mengancam kekuasaan. Yang ketiga itu buat aturan kalau memang belum ada aturan untuk mempertahankan kekuasaan. Akhirnya kan lahirlah politik niradab, politik yang betul-betul tidak ada adabnya di situ, tidak amoral, korupsi, kolusi, transaksional, pragmatisme itu begitu menggejala di saat-saat seperti hari ini. Nah ini semua sebenarnya cukuplah bagi masyarakat Muslim atau bangsa ini yang betul-betul berpikir jernih ya, berpikir rasional, berpikir empirik berdasarkan data-data yang ada yang sudah dipaparkan begitu banyak oleh para ahli. Bukan hanya acara Fordok ini ya, acara-acara sebelumnya juga sudah begitu banyak memaparkan problem. Nah, ada satu persoalan ketika dasar berpikir umat ini tidak berdasarkan pemikiran Islam, memang sadar sih ada masalah besar. Tapi ketika ditanya tentang solusi, nah ini yang juga bias lagi. Kita ini umat Muslim mayoritas di negeri kita. Mestinya kemudian ada yang namanya transformasi sistemik di negeri kita ini berdasarkan Islam. Itu mestinya seperti itu. Artinya memang masih perlu satu langkah-langkah besar untuk menyadarkan
umat Islam ini supaya punya pemikiran Islam di dalam melihat apa namanya, ya melihat bangsa dan negara ini baik dari sisi politik, budaya, pendidikan, ekonomi. Bisa dibaca sebenarnya banyak bagaimana sih ekonomi Islam itu, pendidikan Islam, budaya Islam, politik Islam itu sebenarnya sudah juga luar biasa banyaknya, buku-buku yang kontemporer maupun buku-buku yang klasik juga sudah begitu banyak. Jadi orang kalau berpikiran sempit itu ya seolah-olah upaya-upaya umat Islam ini seolah-olah tidak ada manfaatnya. Padahal kalau kita yakin dengan janji Allah, kemudian kita melakukan satu proses perbaikan pemikiran, kemudian umat kemudian punya kesadaran ideologis gitu ya, maka otomatis negeri kita ini juga akan mengalami perubahan sistemik, di mana negeri kita yang mayoritas muslim ini yang dijerat atau dijajah oleh kapitalisme, di mana rakyat kemudian hidupnya penuh kesengsaraan, menuju satu negara yang apa namanya, negara yang mulia, negara yang bahkan mensejahterakan rakyatnya, bukan hanya di dunia, bahkan rakyat itu kemudian diselamatkan juga agamanya supaya selamat di akhirat. Nah, ini yang disebut dengan peradaban Islam itu. Nah, peradaban Islam ini sebenarnya dulu juga sudah ada, kita tinggal membacanya, mempelajarinya, langkah-langkahnya bagaimana. Terus kita tinggal membaca hari ini bagaimana kapitalisme telah melahirkan peradaban yang destruktif, yang rusak, bahkan mengancam jiwa, mengancam akal. Nah, ini bagi orang-orang, bukan bagi orang-orang, bagi kita bangsa Indonesia, atau khususnya umat Islam, itu semestinya punya kesadaran ideologis, dan kemudian menyampaikan secara masif kepada umat Islam, kepada bangsa ini. Tidak ada istilah kalah di dalam dakwah, itu nggak ada. Yang kalah itu ketika mencibir dakwah, ketika dia keluar dari jalan dakwah Islam ini, itu yang disebut dengan kalah. Tidak ada yang namanya kalah di dalam dakwah, karena memilih jalan dakwah Islam itu adalah sebuah kemenangan. Yang kalah itu yang mundur, itu yang kalah gitu. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa dakwah Islam kalah telak. Tidak, dakwah Islam itu pasti menang. Bahwa janji Allah itu kapan diwujudkan, akan tegaknya kembali peradaban Islam, itu adalah hak prerogatif Allah. Kita hanyalah orang-orang yang berusaha taat kepada Allah, menyampaikan Islam sebagaimana Rasulullah menyampaikan Islam, kemudian Allah memberikan pertolongan, maka pertolongan itu pasti datang. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Jadi semoga kita tetap istiqomah untuk membangun optimisme sebagaimana Prof. Fahmi sampaikan, tetapi juga tetap melakukan langkah-langkah ideologis supaya bangsa ini kemudian tersadarkan akan kerusakan peradaban kapitalisme menuju peradaban Islam yang akan menjadikan negeri kita ini negeri yang selain jaya, maju, juga mulia karena mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Dr. Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.